support kita. Mari kita berikan semangat untuk dua tim yang bertanding. Tersi Indoor, mana tepuk tangannya. Yes, terima kasih banyak yang di Stadion Madia, yang di tenis indoor, yang di live stream dimanapun kalian berada. Thank you so much atas supportnya. Mari kita menyaksikan untuk di game yang ketiga kali ini. Yep, berangkat kita menuju ke game yang ketiga. Oke. Drop mulai agresif sudah terlihat pula. Iya, ini udah mulai transisi lagi ya dari adanya konvensional gold laner untuk Arvi. Yep. Cici sekarang dimunculin Karena emang semenjak. benar-benar mereka nggak dikasih sampai ke waktu mainnya si Marksman itu tadi kan. Bener, udah gitu Freya-nya juga udah tamat kan. Freya udah tamat, game over. Credit titelnya udah keluar semua tuh. Kalian sih bikin foto Arvi sama Freya kan di band terus jadinya. Ya juga. Iya kan. Udah jadi power dan kali ini balik lagi dengan adanya fighter gold lane yang akan ngebuat harusnya alter ego agresif early. Itu yang akan menjadi sebuah kunci juga. Jangan sampai ngasih lagi tempo untuk Aurora Gaming. Jangan sampai lagi nantinya apa yang ingin dilakukan alter ego dipatahkan. Ya, kayaknya ini bola semangat dari viewer kita kayak belum masuk semua deh nih. Kalau gitu sekarang waktunya tolong spam AE. Oke. 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 Di sini kan udah dites tadi semangatnya. Betul. Yang di kolom komentar sekarang kita cek juga ya. Yang di kolom komentar ayo kita kasihkan bola semangatnya itu. Bola semangat. Oke. Betul, tapi ya pastinya masih semangat juga ya untuk mengawal game ketiga kita. Aurora Gaming balik lagi dengan adanya fight tank jungler. Ini yang akan ngebuat harusnya dari segi objektif akan lebih enak. Cuman kali ini Alek dengan adanya hero momentum yang punya area of effect lebih besar. Gak single target lagi. Wow, tapi di arah top lane, Arvi mencoba untuk memberikan dominasi yang penuh terhadap Doming. Karena dia sadar dia harus memenangkan laningnya. Dan untuk di turtle yang pertama kali ini, kita bakal menyaksikan apakah ada rotasi dari God lane atau mereka akan teamfight dengan 4 lawan 4 aja. Dan targeting utama siapakah yang dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego ataupun Aurora Philippines. Dan kalau ngomongin di arah top lane, ini masih ada flicker. Jadi nggak mungkin bisa dipaksakan. Sedangkan Hijumi, dia bakal dipaksa mengeluarkan flicker. Reward manipulation di depan sana udah tidak ada lagi apakah persekuat di tangan dari Light. Meanwhile Yasuke di zoning out powernya dan power of retribution. Gagal didapatkan Yasuke dan harus tenggelam di lautan lane knockdown. Nino pun tidak bisa berbuat banyak, flicker sudah diberikan bersama dengan Brave Factors. Keuntungan malah di tangan dari pasukan Aurora. Dan ini membuat Grangernya akan lebih kuat. Ini rugi banget sih untuk... The way out Rekan, follow up sekarang Nino. Mau diangkat oleh seorang Yuda pakai Panis List. Dengan Spages yang nggak ada habisnya dari Yue. Oh no, dominasi lagi-lagi terlihat agresif yang benar-benar diredam. Hijulme yang benar-benar dari tadi jadi target terus dari game pertama loh. Yap, itu dia Light dengan penggunaan jauh kecepatan cahaya tadi ya. Benar-benar memberikan sebuah kejutan kali ini. Dengan the way of light-nya. Wah, kalau kayak gini terus-terusan akan semakin berbahaya. Bakal coba dipaksa Demon Knight. Reward manipulation telah di pop up. Demon Knight menjadi pilihan utama. Yue bakal coba untuk menyenter dari Yasuke berada. Targetnya langsung berpindah. Targetnya menuju ke arah Light dan kawan-kawan fokus ke arah Yasuke. Karena mereka sadar Hijome bisa dimakan dengan sangat cepat. Yasuke sebagai jungle-nya kali ini udah berada dalam 0-2. 2 kali terus takedown. Kesempatan farming yang harusnya bisa untuk di keep up antar Demon Knight dan juga Yasuke. Mereka tertinggal. Wah 2500 ya, ini makin jauh lagi gapnya. Alter Ego Esports, mereka coba untuk main agresif tapi benar-benar di-react dengan adanya pemain-pemain dari Aurora yang lebih siap Pak. Tiap lagi dan lagi, harusnya dengan kecepatan yang emang dimiliki oleh Alter Ego, pemain dari Aurora kembali mereka berhasil ngeredam, kembali mereka berhasil ngebungkam. Dan mungkin part dari strategi yang dimiliki oleh Alter Ego dengan mempercepat permainan, jadi ketahan banget dengan kayak begitu. Jadi nggak keluar pola optimal dari permainannya. Ya ini udah mulai ke bawah lagi ya dengan tempo yang diinginkan oleh Aurora Gaming. Balik lagi. Masuk bro. lagi ke temponya Aurora sekarang. Dihipnotis. Pelan banget, pelan-pelan dan semuanya dikuasain sama Aurora untuk saat ini. Yang melihat juga potensi untuk bagaimana membawakan para fighter gold lane yang biasanya udah join the fight. Tapi dari tadi juga ya agak sedikit ketahan nih, tapi wow, flicker. Wah, Hijulme. flicker keluar sebelum turtle dan bahkan bisa kita bilang Light available dengan flickernya. Berarti keuntungan dari segi dapetin point kill Hijulme sudah di kaki dari Light. Lihat apa yang terjadi karena mereka sadar akan soft skill yang kekurangan dari tim Alter Ego. Mereka lepaskan turtle tersebut, ambil objektif semaksimal mungkin. Karena ngomongin teamfight dengan adanya Arlott dengan kombinasi dari Fredrin dan juga Suxin, ini akan ada vengeance yang tidak ada habisnya. Ya,
Dan gak ada, oh Tectonic Charge menuju ke arah Yue. Tapi lihat dengan Crimson Bacon aja dia langsung sudah bisa menghudai semua ini. Ada dua teamfight yang berbeda. Oh, no. Langsung dipasang Way of Dragon menuju ke Hitomi. Double kill didapatkan Tommy yang akan menjadi poin kill yang ketiga dan berbahaya sekali. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tenggelam dalam permainan Aurora. Alter Ego harus bangkit. Alter Ego harus bangun. Oh, no. Dan langsung ada Preventus dari Nino. Dia coba untuk menyambut itu semua. Tapi dihempaskan. Untungnya Doming tidak memiliki satu Skypiercer. Bayangkan dengan stack 30 yang dimilikinya. Oke, Alter Ego tidak bisa begini terus-terusan. Alter Ego, mereka harus menemukan jawabannya. Semakin ditekan mereka, semakin masuk dalam tempo permainan dari Aurora, semakin tenggelam Alter Ego. sangat. Terutama apalagi dengan adanya dari Aurora yang selalu bisa menangkap pemain dari Alter Ego satu-satu. Dan Yasuke, akankah bisa mengusir ke arah Edward? Oke, Final Flash dikeluarkan. Buying time yang sangat cepat diberikan. Tapi Edward Edward. mencoba untuk keluar dari Tectonic Charge all in. Dalam bottom lane. Cover yang tidak bisa diberikan oleh para pasukan tim Aurora. Mereka harus kehilangan Edward. Dan bahkan di depan sana Light udah standby on position. Nino harusnya tahu ada orang di sana dengan War X yang nyala. Wah ini trade-nya masih belum adil sih harusnya karena domainnya free banget, dia dapetin outer top turret dan dijagain sama Light. Dan komit dari Alter Ego untuk Edward ini masih belum bisa menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego sendiri. Gak ada adil-adilnya Gak dari ada. pertukaran apapun yang udah dilakukan dari awal tadi ya. Dengan poin kill 92 kayak begini. Edwardnya perbedaan udah di angka 4.500, objektif di atas juga udah mulai rubuh. Bahkan dari pattern permainan sendiri kayak nggak ada celah tadi loh. Alter Ego untuk bisa memberikan sebuah penekanan. Ya. Karena di bagian bawah tadi juga Arlotnya, karena dia juga masuk terlalu dalam gitu. Selebihnya, Oh, nggak ada. ketangkep RP. And Final Flash itu dia Vengeance. Kembali. Dia benar-benar unlimited berhasil mendapatkan satu poin kill. Oh. Dan Way of Dragon dari seorang Light itu masih ada. Melihat adanya pertukaran satu poin kill plus juga ada Turtle. Seakan-akan Alter Ego ini kesirep. Mereka harus bangun, mereka harus bangkit. Tunjukkan Alter Ego seperti yang biasanya. The Way of Dragon with Dragon Light. Membuat Yasuke kali ini terperang untuk bahkan 2 poin kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Aurora Philippines di tengah sana. Yue masih coba untuk menyinari tim Alter Ego. Akhirnya Nino yang menjadi korban jiwa. Bahkan Doming memaksa flicker untuk Alec. Dipukul mundur, Aurora terlalu bersinar cerah. Oke, 5 player mendadak ada di dalam satu area ya. Mereka tahu di mana titik celah dan juga tempat di mana mereka bisa menabrak masuk area defensif dan dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masuk lewat situ semuanya. 5 player berhasil, nggak ada yang tumbang. Gak ada Nggak ada sama yang tumbang sekali. dari Aurora. Nah, ini dia untuk replay apa yang terjadi. The Way of the Dragon langsung dengan follow up dan komunikasi yang begitu baik. Final Slash kena ke arah 3 orang sekaligus dan komit yang dilakukan oleh Aurora Gaming Philippines bersamaan dengan atribut mereka yang sangat-sangat jauh lebih unggul. Panen poin kill semuanya bisa didapetin oleh mereka. Gak ada yang bisa react sama sekali untuk sekarang. Tinggal nunggu mungkin nantinya Alec yang akan bisa membalikan momentum. Kita tahu bagaimana potensi dari Tectonic Charge ya. Untuk bisa membalikan momentumnya tersebut atau bahkan create momentum. Harus lebih sabar lagi sekarang. Gila, kalau Alec pun bisa dimakan, siapapun di belakang sana pasti bakal diincar Light. Dia nggak kenal takut, karena nggak ada Purify, available semua, cancellation nggak ada. Jadi berat banget untuk tim Alter Ego untuk bisa nge-kickback balik. Karena kalau kickback balik, Edward sekalipun, ini bakal banyak banget source skill yang bisa dikeluarin Edward, jadi waktunya akan lama. Dan kalau langsung mereka kickback ke Doming, wah yang jagain itu benar-benar silau. Oke. Sejauh ini kembali lagi meredam tempo permainan yang dimiliki oleh Aurora. Dipegang Pak. Dipegang, emang dipegangin. Perbedaannya adalah kalau kemarin di saat Alter Ego megang permainannya, mereka kan terus nge-push habis-habisan. Dengan fight speed yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Berantem. Sementara dari Aurora, coba lihat ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok kan. Yep. Mereka tahan kayak begini. Mereka jaga gitu temponya dan Tahu-tahu nggak tahu di tempat mana. Mereka mendadak ada 5 orang di situ. komit ya. Komit. Mendadak Komit. 5 orang komit, dapat 1 atau 2 udah cukup. Habis itu mereka hajar lagi semua area defensifnya, mereka ambil lagi jungle-nya dan sekarang ada Lord mendekat juga udah sulit. Benar, ini udah 7.000 sekarang perbedaannya juga. Harusnya ini akan menjadi free lord untuk Aurora Gaming Philippines. Masih mencari celah dari Alter Nggak Ego bisa. Esports. Gimana caranya untuk bisa membalikan keadaan? Wah nggak bisa Nunggu ngedeket. blunder menurutku ini agak sedikit sulit. Karena begitu disiplinnya untuk Aurora Gaming. Mereka grogotin satu persatu. Dan terlihat one step ahead. Yep. Ini advantage mereka ada di upper bracket. Mereka udah bisa download data dari Alter Ego dengan banyak. Ya, mereka punya waktu istirahat kemarin.
Dan mereka kemarin ngelihat 9 game secara langsung. Ya. Dimana semua strategi mungkin ataupun sebagian strategi yang dimiliki oleh Alter Ego udah terlihat. Strategi-strateginya emang benar-benar optimal. Dan itu yang benar-benar mereka cari celahnya, hari ini mereka lakukan. Ya, one Sejauh step ini ahead. berhasil. Iya, Tapi betul. Alter Ego mereka harus bangun, mereka harus bangkit, mereka harus cari celah baru lagi gitu loh. Harus nunggu momen dari Alex ya harusnya ya. Oke, lihat di arah top lane. Oh. Dua tim fight dihindari, bahkan Brave Fighters memaksa menuju ke Edward, buying time. Diberikan Edward sengaja membuat para pasukan dari tim Alter Ego nggak bisa pulang. Oh no. Terlalu lama waktu diberikan Edward hingga di tengahnya udah dibobol habis oleh para pasukan tim Aurora. Hijume gak punya badan, mereka coba fokus ke arah base. Alex dan Arfi, ini high ground mereka tidak dimiliki lagi. Yasuke tidak memiliki Barfiel. Fokus ke arah base akan menjadi jawaban Aurora terlebih. Dan kehilangan Alex gak punya badan. Lihat menuju ke arah base-nya. Oh my god! Match point! Di tangan Aurora Philippines atas Alter Ego sang tuan rumah. Another fast game yang ditunjukkan oleh Aurora Gaming Philippines. Mereka mengontrol temponya, mereka bawa apa yang mereka inginkan. Sehingga Alter Ego, mereka tertinggal 3 poin sekarang. Yap, buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kali ini Pulung dengan sangat mengajak Sok Atu di kolom komen, yuk kita support saja pemain dari Alter Ego. Kita support, kita berikan dukungan dari jauh, hapuskan komen-komen player A beban, player B jelek, player C apapun itu. Masih ada. Hapuskan semuanya teman-teman, Masih ada. hapuskan semuanya, ganti dengan support, ganti dengan dukungan, ganti dengan doa kalian. Bangunkan Alter Ego, bangkitkan Alter Ego. Yes, masih ada. Kesempatan masih ada. Bude Clara Monster, Om Wawa, Profesor KB. Kesempatan masih ada. Yap, dan kita tahu sendiri bagaimana Alter Ego. Mereka memang terlihat kesulitan di game yang ketiga, namun apa yang membuat mereka begitu kesulitan? Pertanyaannya. Wah, ini kalau ngomongin tempo udah bener-bener 3 game dipegang semua, Bude. Sama Aurora Gaming Philippines. Mereka bener-bener udah tancap gas dari awal, mereka nggak memberikan celah sedikit pun. Pokingan damage yang diberikan juga nggak main-main. Yep. Fredrin dari Demon Kite selalu punya stack. Dan itu yang ngebuat Yasuke nggak bisa masuk asal-asalan. Yap, dan apakah memang dari banning untuk Alter Ego sendiri kita melihat mereka mengubah kan semuanya tadi? Untuk yang di awal tadi, Ari di ban mungkin, Fredrin yang terlepas akhirnya memang bisa diambil dan makanya itu diambil di second pick. Ya. Ya, di second, makanya di second ban first, setelah second ban first. Ya dia udah tahu kalau misalkan dia akan bermain dengan Fredrin dan walaupun ada Cici yang kayak dari Bude tanya kayak, wah ini berarti menantang yang sedikit-sedikit kayak Bisa. ada cobaan dicobain. Tapi ya bisa emang Bude karena ya emang butuh item juga buat Cicinya. Ya. Untuk bisa bener-bener burst banget atau bikin bonyok banget buat Fredrin. Oke. Ya tapi ngebuka semua option Fredrin, Baxia untuk Aurora Gaming Philippines ternyata masih belum menjadi jawaban yang tepat seperti di game yang ketiga bagi Coach Ever. Masih harus dicari jawabannya. Oke, apakah ini begitu kesulitan untuk mengkomposisikan, untuk meracik hero melawan tim Aurora? Atau memang di sini Auroranya yang ngebiarin, oke Alter Ego silahkan pakai yang ini. Mereka ikut dalam permainan Alter Ego tuh gimana sih? Wah, kalau boleh